Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, saya akan membawakan cerita yang berjudul Asal Mula Bujung Lapak Kita. Cerita ini disadur dari Lontara Kerajaan Alita, karangan Haji Pewa. Tersebutlah seorang raja yang bernama Lamasora. Ia adalah raja yang berasal dari Kerajaan Alita. Ia memiliki penasehat pribadi, sekaligus orang kepercayaannya, dan ia menganggap orang itu sebagai pamannya sendiri. Pamannya itu sangat suka menjerat ayam hutan. Suatu ketika, tepatnya hari Jumat, ketika matahari tepat berada di atas kepala, di dalam hutan, sang paman menunggu ayam jeratnya sambil menunggu di bawah sebuah pohon. Sayup-sayup, paman itu mendengar suara candaria perempuan dan diselingi oleh gonggongan seekor anjing. Karena rasa penasaran paman, akhirnya ia memutuskan untuk mendekati arah datangnya suara tersebut. Betapa terkejutnya ia saat melihat 7 bidadari yang sedang mandi di 7 sumur sambil bermain dengan anjing yang tak asing baginya. Anjing itu adalah anjing kesayangan Lamasora. Beberapa kali ia mencubit-cubit tangannya untuk memastikan apa yang dilihatnya itu benar terjadi atau hanya mimpi. Setelah yakin dengan apa yang dilihatnya, segeralah ia ke Alita untuk melaporkan hal yang baru saja dilihatnya. Sesampainya di Alita, ia menemui Raja Lamasora dan menceritakan apa yang dilihatnya di hutan tadi. Ampun Raja, hamba harus mengganggu waktu istirahat Raja. Ada apa gerangan sang paman sehingga berani mengganggu istirahatku? Tadi ketika hamba berada di hutan, hamba melihat anjing kesayangan Raja tengah bermain dengan 7 bidadari yang sedang mandi di 7 sumur. Apa paman yakin dengan apa yang paman lihat? Hamba berani bersumpah Raja, jikalau memang yang saya katakan itu dusta, maka hamba siap dipenggal ataupun digantung. Karena engkau adalah orang yang sangat aku percaya. Jadi, apapun yang engkau katakan akan aku percaya. Tapi ingat, jika aku sampai tahu kamu berdusta, maka jangan harap ada maaf dariku. Kalau Raja ingin membuktikannya, maka ikutlah bersama saya ke hutan itu Jumat depan. Raja tertegun mendengar penuturan sang paman. Raja pun jadi ingat kalau anjing kesayangannya itu selalu menghilang pada malam Jumat dan esok hari baru pulang. Setiap pulang selalu tercium bau yang sangat harum dari tubuh anjingnya. Pada hari Jumat yang telah ditentukan, Raja Lamasora beserta pengawalnya, sang paman dan anjing hitam sang raja itu menuju ke hutan. Sang paman memperlihatkan tempat bidadari mandi pada hari Jumat yang lalu. Sesampainya di tempat itu, mereka pun segera bersembunyi, menunggu datangnya bidadari yang dimaksud oleh sang paman itu. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, tiba-tiba turunlah kabut yang menyelimuti tempat tersebut dengan munculnya pelangi yang sangat indah dan 7 bidadari yang cantik jelita. Satu persatu menuju satu sumur, lalu membuka selendangnya, lalu menyimpannya di ranting pohon yang kelihatan sangat rapuh. Bau harum semerbak pun tercium di sekitar tempat mereka menikmati pemandangan yang aneh itu. Harumnya tempat ini. Dengan senang hati, dia pun mendesak, ingin membuktikan perkataan sang paman. Lalu melepaskan anjingnya, membiarkan anjingnya berlari ke tempat bidadari mandi dan bermain bersama 7 bidadari sambil sesekali menggonggong. Raja
Raja Lamasora memperhatikan tingkah laku anjingnya tanpa berkedip. Namun, tiba-tiba terdengar suara sang bidadari yang tertua. Cepatlah kalian mandi, karena terasa ada bau manusia di sini. Jangan sampai ketinggalan. Maka bergegaslah adik-adik bidadari itu mandi dan mengenakan selendangnya. Kecuali bidadari yang bungsu, karena keenakan mandi dan bermain bersama anjing raja. Raja pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Perlahan-lahan ia mengendap-endap untuk mengambil selendang si bungsu. Kemudian kembali lagi ke tempat yang bersembunyi dan terus menikmati pemandangan yang aneh itu. Setelah keenam bidadari itu selesai mandi, satu persatu mengenakan selendangnya, lalu bergegas terbang dan kembali ke kayangan. Namun, bidadari bungsu tak bisa ikut terbang karena tidak menemukan selendangnya. Tinggallah ia sendiri dan berteriak memanggil kakak-kakaknya. Kak, kakak, jangan tinggalkan aku sendiri. Kak, kakak, tolong mencari selendangku. Kakak-kakaknya pun tak bisa melakukan apa-apa karena sudah kembali ke kayangan. Sedangkan ia tidak bisa menyusul kakak-kakaknya karena tidak menemukan selendangnya. Ternyata sang raja menyembunyikan selendangnya. Setelah itu, sang raja datang dan berpura-pura memberi pertolongan dan akan dijadikan permaisurinya dan diajak ke istana. Raja Lamasora dan bidadari tersebut disambut dengan upacara adat kebesaran kerajaan Alita. Warga Alita pun hendak berkerumun lebih dekat melihat kecantikan bidadari itu. Sebelum bidadari itu masuk ke istana, dia pun mengajukan satu permintaan, yaitu harus dibuatkan satu sumur khusus untuk dirinya di tempat kerumunan orang. Maka dinamakan dengan Bujung Lapak Kita, atau di dalam bahasa Indonesia, sumur tempat melihat. Setelah sumur itu selesai dibuat, maka barulah sang bidadari dimasukkan di istana. Atas permintaan rakyat kerajaan Alita, maka Raja Lamasora dan bidadari tersebut dinikahkan. Kemudian bidadari tersebut diberi nama We Bungko Bungko atau si bungsu, karena memang dia yang termuda antara keenam saudaranya. Mereka hidup dengan damai dan sejahtera. Dari pernikahan Raja Lamasora dan We Bungko Bungko, lahirlah seorang putra yang diberi nama Labaso. Baik itu tumbuh sehat, walaupun dalam asuhan adik perempuan sang raja. Namun, pada saat Raja Lamasora pergi berburu ke hutan, entah apa sebab, Labaso menangis terus-menerus hingga sekucur tubuhnya dipenuhi oleh keringat. Adik perempuan sang raja pun berusaha menenangkan Labaso, lalu menina bobokan dengan lagu. Iyo, iyo, mula baso, ajamu mata daju. Iyo, iyo, mula baso, tua kemalongi-longi. Ajakmu mata daju, tengginangmu, tengemakmu, tetanasi tekemu. Mendengar nyanyian adik iparnya itu, We Bungko Bungko merasa sangat sedih. Ia tersinggung lalu berkata kepada adik iparnya, "Saya tahu kalau saya yang disindir. Saya tahu kalau di dunia ini saya hanya sebatang kara, tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Dengan takdir pula sehingga terjadi seperti sekarang ini." We Bungko Bungko merasa sangat sedih. Tiba-tiba timbullah keinginan dalam hatinya untuk kembali ke kayangan. Diambillah selendangnya yang telah ditemukan, lalu berpamitan kepada adik iparnya. "Adikku, aku harus kembali ke kayangan, ke tempat orang tuaku. Kutitip anakku Labaso, selendang dan pakaianku sebagai
Bungko bergegas. Dengan munculnya pelangi, Bungko mengibas-ngibaskan selendangnya. Dia pergi meninggalkan suaminya Raja Lamasora dan anaknya Labaso yang sangat dicintainya. Tak lama kemudian, Raja Lamasora datang beserta beberapa pengawalnya dari hutan membawa rusa yang sudah disembelihnya. Dia masuk dengan langkah tergopoh-gopoh ke istana. Dia mencari istrinya. Istriku? Istriku? Di mana istriku? Raja Lamasora tidak lagi disambut oleh istrinya seperti hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anaknya dari ayunan. Dia pun segera mengangkatnya dan meletakkannya di ayunan. Setelah itu pula adiknya keluar dari dapur lalu berkata, "Kakakku, Bungko sudah kembali ke kayangan. Dia berpesan kalau sang raja ingin bertemu denganku, maka suruhlah ia ke ujung lapak kita setiap hari Jumat siang dengan berpakaian warna hitam dan bertopi daun nipah." Mendengar perkataan adiknya itu, Raja Lamasora tak sadarkan diri. Dia pun jatuh lunglai di lantai. Pengawalnya pun segera mengangkatnya dan meletakkannya di balai-balai. Setelah siuman, Raja Lamasora tetap mencari kesana kemari istrinya. Untuk mengobati kerinduannya, dia pun selalu pergi ke ujung lapak kita. Pada hari Jumat yang telah ditentukan, Raja Lamasora dan anaknya Labaso pergi ke ujung lapak kita untuk melepas rindu dengan Bungko. Tetapi apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Raja Lamasora disuruh oleh bidadari untuk mencari pengganti dirinya. Sejak saat itu, Raja Lamasora dan Bungko tak pernah lagi menemui Raja Lamasora di ujung lapak kita. Tinggallah pakaian dan selendang bidadari kemudian menjadi Relegia atau Arajang, kerajaan Alita yang kininya masih tersimpan dengan baik, sedangkan ujung lapak kita menjadi objek wisata budaya Kabupaten Pinrang yang sering dikunjungi setiap hari Senin dan Kamis. Adapun nilai-nilai kehidupan cerita rakyat saya tadi yaitu, jagalah tutur kata yang baik agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Karena perkataan yang tidak baik dapat menyebabkan orang lain menderita seperti yang terjadi kepada Raja Lamasora yang harus berpisah dengan istrinya yang hanya tersinggung kembali ke kayangan. Sekian dulu ya cerita saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.